Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini kalian melihat seekor Green X Column yang menjadi beberapa perbincangan di mana-mana ya, nggak tahu, dari WA, dari DM, Instagram, dari TikTok, dari mana lagi, WA ya, dari semua lah medsosku. Kok banyak yang tanya, bang bedanya apa? Nah, jadi untuk green di sini itu kalian bisa bedanya, ini ada rednya ya, ini nggak tahu aku nanti labelnya apa, tapi aku tetap green X Column aja lah. Kalau jadi red gedenya aku bakal menyesal menjualnya. Ya moga-moga nggak ada yang berani ini harga tinggi ya, hargain tinggi aja lah. Buat yang kepo-kepo langsung WA aja di deskripsi untuk price-nya ini, dan ini cuma seekor doang. Jadi dari pengalamanku ya menetaskan green column dan indukannya udah dipindah kemarin ya, green column dan green itu cuma satu cara guys. Cuma satu cara yang benar-benar bisa fix pasti untuk mengetahui itu anakan beneran green atau cuma column guys. Bagus banget ini pemandangan. Gini guys, lihat. Kuning, kuning. Cuman satu, yaitu kalian langsung tanya breedernya. Nggak cuman kasus green ya, tapi semua, mati tuh. Kalian tahu yang mati apa? Next vlog ya. Nggak cuman green, tapi semua jenis iguana. Jadi kayak kalau kita bahas green, karena banyak yang tanya green, bedanya apa? Green sama yang bukan green itu kalian langsung tanya breedernya. Kalau perlu tanya foto waktu kawinnya, dokumentasinya, terus ya itu aja sih. Intinya cuma itu aja guys. Soalnya kalau kalian lihat secara fisik, kayak tadi kalian lihat yang barusan, tadi kalau aku lupa bilang ya, tadi itu kalau kalian cermati bagian moncong atas tuh dia ada itemnya, yang mana ciri-ciri green tuh ada di situ. Cuman itu kebetulan aja, soalnya ada beberapa, kan itu tinggal satu, yang lain udah pada sold. Itu yang lainnya tuh beda-beda guys ciri fisiknya. Ada yang spike-nya aja tebel, moncongnya nggak hitam. Ada yang moncongnya hitam kayak tadi, spike-nya biasa aja. Ada yang ada garisnya, ada yang nggak ada garisnya, beda-beda lah pokoknya kayak gitu. Nah, itu masuk ke selera lah ya. Tapi untuk tahu pastinya dia green atau bukan, ya itu tanya induknya aja gitu. Soalnya dari ciri-ciri yang berbeda tadi bisa aja kan, kayak kolom-kolom dilabelin green bisa aja ya kan, soalnya anaknya random tuh. Nah, kalau kalian pingin yang bener-bener ada ciri fisiknya dari Tobagonya, yaitu bisa langsung lihat di fisiknya aja kan. Kalau yang tadi tuh moncongnya, kebetulan ada moncongnya hitam dan jenggernya mulai ke oren-orenan ya, aku nggak tahu itu. Padahal hijau kolom sama green. Udah pindah di sana ya. Kalau kemarin kalian lihat fotonya, videonya di situ udah aku pindahin di sana guys, green. Jadi dia bapaknya itu Tobago, ibunya green iguana. Nggak tahu kalau mau atau bukan ya. Waktu itu udah tahun berapa ya aku belinya, 3 tahun yang lalu guys, udah segede itu. Terus anakannya ya itu yang aku beli jantan guys. Nah dulu itu dia moncongnya hitam, si yang jantan di sini kalau kalian tahu. Itu dulu moncongnya hitam, spike-nya tebel. Terus bagian delap itu kan ada ujungnya, ada spike-nya tuh tebel guys, nggak kayak iguana pada umumnya, common pada umumnya ya. Biasanya pada turun gitu, ini segitiga tebel gitu. Makanya aku tertarik, terus aku waktu itu beli. Waktu itu berapa ya, aku lupa, menang lelang kalau nggak salah, jadi dapat murah juga sih, 3 tahun yang lalu. Terus akhirnya dia udah proven breed dari tahun lalu itu udah proven breed. Terus ya itu salah satu anaknya tinggal 1 ekor itu tadi guys. Kebetulan moncongnya hitam juga kayak bapaknya, berarti nggak tahu sih besok besarnya bakal red green, tapi semakin jauh ya berarti ya. Jadi kalau aku ngawin green dengan kolom, Tobagonya tuh semakin jauh berarti, kecuali aku punya green sepasang, kayak green sepasang di situ dikawinin, anakannya pasti akan banyak yang menyerupai ya, ciri fisiknya menyerupai Tobago guys. Tapi ya nggak Tobago 100% ya. Kalau mau memurnikan ya green, kemarin aku beli itu kawin sama betina Tobago misalnya, kawin dah, itu bakal cakep banget pasti anakannya. Jadi greennya cuma dikit, kolom commonnya cuma dikit, common iguananya, ciri fisik di anak-anaknya. Tapi kalau green kemarin,
green kemarin sama kolum di sini. Jadi anakannya ya campur-campur, ada yang ke kolum-koluman, ada yang ada greennya kayak gitu. Nah, ini berlaku juga pada iguana lain ya, kayak misalnya apa guys yang kalian biasanya bingung tuh, kayak super red sama red hypo. Itu masih banyak loh yang tanya guys. Jadi bedanya langsung saja tanya ke breedernya atau yang terpercaya lah pokoknya. Kalau perlu minta foto kawin, kalau nggak ada misalnya nggak ada mas, kalian minta fotonya aja waktu itu, foto indukannya, udah gitu aja. Soalnya bakal rancu nih, walaupun padahal red hypo itu ininya beda ya, ciri fisiknya guys. Oh ternyata dia masih hidup. Tadi kukira mati guys Bimbi, dia masih hidup ternyata. Begitu coy. Oke, kita bahas lagi yang albino guys. Ini juga ada kerancuan, kalian harus tahu nih kayaknya. Jadi albino, kawin sama albino, itu anakannya belum tentu keluar albino. Nah, yang belum tahu pasti kaget banget dan sangat syok. Karena dulu aku juga gitu ya. Tapi untungnya aku ambil dari satu breeder. Yang mana dia tuh ngawinin iguana albino tuh juga dari dulu tuh satu line kalau sebutannya ya. Nggak tahu sebutannya apa sekarang, pokoknya kalau aku nyebutnya satu line. Jadi satu garis keturunan yang mana kalau mereka kawin, itu anakannya akan albino guys. Nggak mungkin jadi green. Karena ada beberapa breeder yang mungkin telat tahunya atau gimana nggak tahu. Ngepost albino sama albino keluarnya ada green. Bukan ada green, 100% green head albino. Aduh, kan sedih banget ya. Untungnya aku sampai sekarang masih mempiurkan genetik albino di Zilaward. Kalau aku beli albino dari luar, pasti aku pisah dan nggak mungkin aku gabung. Dan itu bakal kacau banget kalau kegabung misalnya, karena dari ciri fisik mereka juga kuning sama-sama kuning. Misalnya aku lempar ke sini ya, waduh yang mana yang kemarin? Waduh bingung banget ya guys gitu. Makanya albino yang di sini juga pure satu line dari indukan yang albino. Kemarin itu benar-benar 100% albino, bahkan keluar red albino. Ya iyalah, soalnya aku ada red albino juga dari satu breeder dulu belinya, dulu banget, tahun berapa ya, waktu masih gila lah harganya. Keep dari kecil, besarin, terus ada info-info itu ternyata bahwa albino sama albino nggak mesti keluar albino. Wah itu kacau banget, kan aku niatnya besarin untuk nanti untuk dikawinkan terus jadi albino semua kan. Ternyata ada isu kayak gitu, ternyata bukan isu, ternyata asli guys. Untungnya saja gitu. Nah ini misalnya kalau aku kemarin atau dulu aku beli albino dari sembarang tempat, beda breeder gitu, yang mana lainnya nggak match, terus keluar green, wah bisa kacau guys. Untungnya kalian lihat sendiri semua dokumentasinya ada di sini, albino sama albino dari aku ngawinin sampai koleksi telurnya, sampai bedah telurnya, keluarnya albino 100%. Semua ada di Instagram juga fotonya ya. Instagram Zilaward_real guys. Jadi beli di sini albino sama albino, kalau misal kalian beli sepasang di sini ya, pasti garansi 100% anakannya bakal albino. Kalau enggak sih nggak mungkin. Itu udah ilmu pasti, soalnya aku udah berapa kali F keberapa ya di sini, jadi pasti albino guys. Nggak pernah aku head albino ya, makanya di sini aku nggak ada head albino. Nah ini masuk ke pembahasan tentang head. Kalau aku jual tuh head hypo 100%. Soalnya aku dulu di sini kawin, udah aku pindah sana ya hyponya. Red hypo di sini kawin sama red normal, otomatis anakannya 100% red hypo, karena bapaknya kan red hypo, betinanya ibunya itu red biasa, jadinya anakannya pasti membawa head 100% begitu. Kalau untuk masalah pure atau nggak pure-nya red hypo nggak tahu ya. Kalau untuk head red hypo pasti dia sebelum dia kawin lagi si red hyponya itu pasti udah habis, jadi aku nggak ada kesempatan untuk membesarkan terus dikawinin lagi ke F3-nya, F3-nya nggak, males juga ya. Red hypo sepasang aja lah kalau punya, sekalian red hypo sama red hypo kawin pasti red hypo. Tapi nggak tahu sih kalau ada kasus red hypo kawin sama red hypo, anak aja red aja atau green malahan bisa. Belum pernah ngalamin guys gitu. Jadi aku fokusnya ke albino sih dari dulu, projectku dari dulu albino. Cakep, gendut-gendutnya. Di luar sini tambah besar ya, cepat besar ya guys. Nah ini ada yang menarik dari si Rhino guys. Rhino ini, dia kan aku waktu itu kaget ya. Ini kenapa kandang kosong? Kenapa nggak ada yang tidur di sini? Biasanya tidur kalau sore di sini. Kaget banget di sini. Aku langsung nyari, set. Kukira dalam sini kan, tidak ada. Nggak ada guys. Nggak ada kan? Wah ternyata di mana guys? Di sini. Kayak tempat tidur dia di sini, kocak banget. Nggak tahu ya, Rhino ini agak lain memang. Di sini kebetulan ada rumput-rumput liar gitu tumbuh. Terus dia mungkin anget kali ya.
Dia tidur di pot gitu di dalam, udah kayak kasur gitu ya, hangat mungkin di situ, serah dia lah. Sempet panik tapi saya. Gitu guys, itu tentang sekelumit sedikit tentang genetik. Itu baru iguana dan kayak albino, apa ya tadi, togreen ya. Aslinya sih lebih rumit, dan di luar sana masih banyak yang lebih berpengalaman. Please sharing-sharing di bawah kalau misalnya ada yang salah aku, ada yang perlu dikoreksi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita bisa belajar bersama guys, sambil belajar bersama ya. Di Togreen, untuk Tobago sendiri sepertinya saya belum kuat juga ya kalau beli yang pure Tobago, sekarang masih mahal sepertinya. Yang murah-murah tuh udah red hypo sudah turun kayak gitu-gitu ya. Blue, nah tapi blue tuh yang unik ya genetiknya guys. Walaupun kayak warnanya menggoda dan banyak pembeli yang pingin, tapi aku kayak kurang gak worth it lah ya intinya. Aku udah beberapa kali blue sama blue kawin, bisa indukannya mati, anaknya gak jadi anak, gak jadi telur, kadang-kadang gak jadi netes juga. Jadi malas gitu. Walaupun kalau secara pasaran ya banyak dicari tuh si blue. Cuman aku masih ada satu jantan sih blue gede di situ, yang nantinya kalau kawin dia head blue. Head blue? Oh iya, head blue anjay. Lupa aku ada head blue guys. Tapi kalian tahu di mana head blue ku? Di sini, di koloni yang aku jual dengan harga normal red, normal green ya. Bodoh amat dah. Dulu sumpah aku baru ingat ya. Jadi berapa bulan lalu aku netesin head blue. Itu udah fix head blue karena bapaknya, kalian tahu sendiri lah, ada blue di sana 1 ekor doang. Aku kawin memang proyek, ada 2 betina atau 3 aku lupa. Di sini bakal aku ingat. Di sini bluenya. Kawin lah itu, bertelur di situ pot itu. Terus keluar berapa ya? 26 ekor kalau nggak salah. Itu waktu itu masih kecil ya, red greennya aku nggak tahu. Ada red ada green kayaknya. Campur-campur lah. Lupa dah. Blue sama green padahal anaknya. Kawinnya. Terus waktu itu kayaknya tempatnya udah habis kontainernya. Dan lagi malas banget juga ya. Head buat apa? Aku lempar sini. Jadi kalau kalian beli di sini, kalau kalian beruntung bisa beli sepasang gitu. Di situ ada head blue tersembunyi, gak tahu yang mana, tapi 100% head blue, bukan pos ya, bukan possible. Possible udah tambah jauh, udah rumit, gak usah dibahas. Gitu guys. Ya udah, itu sekelumit tentang genetik. Yang jelas masih banyak yang perlu digali, masih banyak yang bisa di utak-utak ya bahasa Jawa deh guys. Kalau di kura-kura lebih seru tuh. Kalau aku pernah ngalamin, itu ada jackpot namanya kura-kura kaos kaki. Beberapa dari kalian pasti tahu. Jadi aku netesin gak sengaja normal sama normal, kura-kura res, kura-kura Brazil. Itu mereka kawin, keluar anakan normal badannya, warnanya secara visual. Tapi kakinya tuh udah kayak putih-putihnya, kayak kaos kaki gitu guys. Empat-empatnya ada kaos kaki. Terus singkat cerita udah laku. Gitu. Pokoknya seru lah tentang perkawinan reptil guys. Gitu. Apalagi di gecko ya. Gecko kan gila tuh, warna-warna, main warna-warna ya. Nah di iguana sendiri aku belum pernah nemu common yang jackpot. Nah salah satu jackpot yang terdekat tuh adalah apa? Melanistik guys. Melanistik itu adalah hitam. Iya nggak, bukan? Iya kah? Lupa aku namanya. Melanistik kalau nggak salah, yang warnanya hitam full, jadi kehilangan pigmen putih, jadi full black gitu, kayak ayam. Kalau ayam cemani gitu ya. Itu udah ada beberapa yang breed, bahkan kayaknya genetiknya fix. Jadi kalau cemani sama cemani, black sama black, melanistik sama melanistik, dia keluar hitam juga kayaknya. Nah ini aku belum menemukan nih jackpot. Biasanya keluarnya dari green sama green, gak tahu juga jackpotnya dari mana. Yang jelas itu ya, itu namanya juga jackpot ya, beruntung aja gitu. Nah albino sama albino nanti nih keluar apa kayak gitu, kayak kamu keluar translucent yang bening gitu guys, kayak apa, bearded dragon ya. Keluar apa lagi yang unik lagi, yang bening sih, aku bisa bayangin ya, iguana bening guys. Jadi perutnya kelihatan, dalamannya kelihatan apa, isi perutnya gitu, jadi dia bening gitu. Anjay, putih kan udah ada putih, biru, kuning, merah albino, merah kuning biasa, kuning albino. Apalagi terus red yang pedes. Belum ada yang bening bro. Garis-garis albino, garis-garis hitam. Aneh banget. Yaudah guys, gitu dulu vlog kali ini. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa follow kita di Instagram Zilawat_real, atau bisa follow di TikTok Zilawat, Facebook juga Zilawat.
Kepo price list bisa WA di deskripsi. Thank you. Bye bye.